Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sukmawati, NIM 19/22215, jurusan Administrasi Publik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Uhillat alaikum bihimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis sayyidi wa antum hurumun inna laha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhallazina amanu la tuhilu zairallahi wa ash-shahral harama walal hadiya walal qala'ida wala aminal baital harama yabtaghuna fadalam min rabbim wa ridwana wa iza halaltum fastadu wa la yarimanakum za'anu. Baiklah, saya akan membacakan bacaan sholat. Yang pertama itu doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakkas saubul abyadu minan danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassaldi wal barad. Dua ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa iktidal. Sami Allahu minan hamida rabbana lakal hamdu kama katsiran thayyiban barakallahu fihi. Dua sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Doa tasyahud awal dan doa tasyahud akhir. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattaibatu lillahi. Salamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini yaitu tata cara tahara, yaitu yang pertama yaitu melakukan niat dalam hati, kemudian mengalirkan air pada tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian berwudu. Setelah berwudu yaitu membasuh seluruh muka. Setelah membasuh seluruh muka yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala sampai ujung rambut, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir itu yaitu tertib.
yaitu tertib dimaksudkan di sini yang mana yang perlu didahulukan dan yang mana yang perlu diakhiri. Kemudian tata cara berwudu, yang pertama yaitu adalah niat. Kemudian yang ketiga membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan sedikit air ke dalam hidung untuk menghilangkan kotoran yang ada pada hidung. Kemudian membasuh seluruh muka sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai dengan siku, kemudian mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dilanjutkan dengan membasuh telinga dan leher, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib, yakni harus beratur. Kemudian tata cara tayamum, yang pertama yaitu niat, kemudian menempatkan tangan pada debu yang bersih, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh seluruh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, dilanjutkan dengan membasuh telinga, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata. Selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Setelah niat membersihkan kedua telapak tangan. Setelah itu membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Kemudian mencuci kembali kedua telapak tangan. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu membasahi kepala. Setelah membasahi kepala, barulah menyiram seluruh tubuh, mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kemudian rukun Islam yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa, naik haji bagi orang yang mampu. Kemudian 2 kalimat syahadat beserta artinya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada yang dapat disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian selanjutnya kemuhammadiyaan. Sejarah Muhammadiyah yaitu memiliki 2 faktor, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif yaitu dari perenungan mendalam Ki Hajar Ahmad Dahlan dalam mengkaji surah Al-Imran 104. Kemudian faktor objektif itu terdiri dua faktor juga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dijelaskan di situ, faktor internalnya yaitu adanya ketidakmurnian Islam, kemudian tiadanya persatuan dan kesatuan umat Islam diakibatkan kurangnya ukhuwah Islamiyah dan tiadanya organisasi yang kuat. Kemudian kurangnya lembaga pendidikan Islam. Kemudian merajalelanya kolonialisme Belanda dan adanya misi imperialisme Kristen di Indonesia. Kemudian faktor eksternalnya yaitu Ki Hajar Ahmad Dahlan pada saat itu terinspirasi pada pergerakan pembaruan agama Islam di dunia yang dilakukan oleh Mujaddid. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan pada tanggal 18
18 November 1912 Masehi, yang bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kuman, Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian dasar dalil didirikannya Muhammadiyah yaitu terdapat pada surah Al-Imran 104 dan Al-Imran 110 yang berbunyi, artinya, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kemudian dalil Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu keorganisasian. Keorganisasian itu terdapat pada pimpinan cabang, pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Kemudian Ortom Muhammadiyah yaitu Asia, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci, Nasyatul Asia, dan Hisabul Watam. Selanjutnya yaitu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan yaitu mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, dan ada pun juga pesantren. Dan di bidang kesehatan yaitu rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, apotik. Dan di bidang sosial, di bidang sosial itu ada panti asuhan, panti jompo, panti miskin, dana untuk orang di masa tua.